Ih, ini kok pada lama banget sih? Ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Mana sih? Hai Bella. Hai Ben. Ini kalian dari tadi ditungguin. Lama banget, kita kan mau ibadah. Ya maaf kali, kita kan bukannya naik motor lah, mobil lah, sepeda lah. Ya iyalah, dikira jalan kaki tuh enak. Capek tahu. Yaudah. Sekarang kita ibadah aja yuk. Ya, Yaudah yuk. ayo. Sapa teman-teman yuk. Ayo. Halo teman-teman. Semuanya sehat nggak? Shalom. Ayo. Belen. Hari ini kita mulai ibadah yuk. Yuk. Belen mau berdoa ya. Oke. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, kita kan udah doa. Berarti sekarang kita nyanyi yuk. Ayo. Nyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Oke. Bisa kan? Bisa. Teman-teman di rumah bisa kan? Bisa dong, pastinya kita bertiga aja bisa. Yuk kita nyanyi. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh hiraukan, oh hiraukan, Yesus amat cinta dada saya. Oh hiraukan, ya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang kan tadi kan yang nyanyi yang lagunya Shalom. Sekarang tinggal laguku. Aku mau nyanyi apa ya? Ada. Di shooting kok. Aduh. Kamu kenapa? Sakit gigi. Aduh. Kok sakit gigi digubet kepalanya? Emang pengaruh? Pengaruh lah, orang sakit giginya di sini. Yang digubet kepalanya. Emang habis kecelakaan? Tapi kan sakitnya sampai kepala. Aduh. Mami Jui. Nah, udah jadi nih. Boxy, kamu mau ikut gak? Kita mau nyanyi nih. Bentar, benerin dulu. Nah, bisa ngomong kan? Macam-macam aja. Ngikut gubet apa ini? Gubet di mulutnya nggak bisa ngomong lah. Oh, dasar anaknya siapa sih kau? Anak orang. Mama tadi suruh apa ya? Oh iya, kita Aduh, sakit gigi lagi, aduh. Lihat tuh, ada cacingnya tuh di pipi, ada cacingnya kelihatan penonton, ada kelihatan ya, di cacingnya goyang-goyang. Aduh. Loh, salah deh. Digubet sininya nggak bisa ngomong, digubet belakangnya kasih kesakitan. Ya udah gini aja, kalian nyanyi bertiga ya. Boxy mau minum obat dulu ya, Ya, obat tahan ya. sakit. cepat sembuh ya. Ya, obat tahan sakit namanya apa? Asam efanat. Asam efanat, ya udah deh, apa asam efanat, tapi tolong dengan resep dokter ya. Aduh, udahlah pergi dulu lah, dah. Aduh. Nah, teman-teman, kita kan mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi Apabila Kita Sukacita. Musik. Aduh. Aduh. Aduh.
suaranya kekerasan, gigiku jadi tambah sakit. Aduh, belanja deh, maaf ya, giginya Boxy sakit beneran. Aduh, asam mevanat nggak ada. Aduh, dokter gigi juga nggak ada. Aduh, terus kalian ini apa kalian? Doa ya? Iya, doa nih. Ya udah kamu berdoa, kamu yang bikin tambah sakit tahu nggak? Aduh. Tidak yuk, debat tadi kan aku juga salah. Jadi aku sekarang yang doa deh. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau doa sebelum firman. Mari kita berdoa. Aduh. Mari kita berdoa. Aduh. Sakit. Ya udah, ya udah. Ini tambah sakit loh. Ya, jangan disumpahin gitu ya. Nggak baik anak sekolah minggu nyumpahin. Aduh. Sumpah beneran ini. Ya udah, aduh. Aduh. Ganteng juga aku, aduh. Aduh, ganteng juga aku ya. Aduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas mintaanmu sampai hari ini. Tuhan, cara kita mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati agar firman-Mu ini bisa jadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami doa. Amin. Amin. Teman-teman duduk manis ya, dan dengarkan firman-Nya. Dadah. Haleluya. Salam adik-adik sekalian di rumah. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum kakak membaca firman Tuhan, kakak Immanuel Timothy ingin mengucapkan terima kasih kepada Shalom, Belen, dan Ayu. Dan tentu saja kepada Boxy juga ya. Dan semoga Boxy cepat sembuh dari sakit giginya. Kakak Immanuel Timothy bisa merasakan sakitnya. Dan semoga dengan doa kita semua, semuanya bisa sehat. Tidak hanya Boxy, bahkan mungkin adik-adik ada yang sakit di rumah. Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan membaca firman-Nya ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ya adik-adik, ayat 1 sampai 11 yang menyatakan demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya ia lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Adik-adik, seperti kita ketahui bahwa firman Tuhan hari ini
adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, terutama kakak-kakak kelas besar yang sudah kelas 5-6 ya. Kakak Immanuel Timothy sering ajarkan bahwa surat Paulus kepada jemaat Korintus artinya surat ini dikirimkan kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Bukan orang ya, dipahami bahwa surat ini bukan surat kepada orang, melainkan kepada jemaat. Kota Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat besar. Ia tidak hanya kota pelabuhan, tapi ia menjadi penghubung penting dari benua Asia ke Eropa atau sebaliknya, maupun dari benua Afrika ataupun sebaliknya. Para pedagang tidak perlu memutari negara-negara Yunani yang begitu luas dengan pulau-pulaunya yang banyak dan belum lagi gelombangnya adik-adik. Mereka cukup sandar di kota Korintus. Karena itu adik-adik wajar kota Korintus menjadi sangat ramai dengan orang-orang asing. Dan pada masa itu para rasul berhasil membangun jemaat Yesus. Ya. Jadi banyak sekali orang datang ke gereja pada masa itu minta dibaptis, minta jadi jemaat, minta dilayani. Sehingga di dalam gereja itu adik-adik, jemaatnya itu bermacam-macam. Kayak di gereja kita. Ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Jawa, dan banyak lagi. Saking banyaknya adik-adik. Begitu menyenangkan bagi orang-orang untuk bisa menjadi penghubung. Dan semua orang ingin tampil baik di mata orang lain. Sehingga pada masa itu muncullah rasul-rasul palsu adik-adik. Rasul-rasul palsu ini berbeda dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus, ataupun rasul-rasul lainnya yang menjadi murid-murid Yesus. Kenapa demikian adik-adik? Karena rasul-rasul pengikut Yesus, mereka memimpin dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka mengajarkan hal-hal baik, dan mereka tidak mengejar kesenangan ataupun pujian. Mereka tidak mencari keuntungan. Beda dengan rasul-rasul palsu. Mereka hanya ingin mencari nama, mencari keuntungan dan pujian. Sehingga dengan caranya mereka malah justru menyesatkan. Sama adik-adik, dalam kehidupan adik-adik di sekolah minggu ataupun di sekolah kita, terutama yang di sekolah-sekolah Kristen ya, banyak sekali yang berbeda-beda sukunya. Dan kita coba menjadi anak-anak yang baik. Kita ingin dipuji dan kita sering membantu. Tapi yang bahaya itulah adik-adik. Kita membantu hanya karena ingin dipuji. Saat kita melihat teman kita mencontek misalnya. Kita bukannya menegur. Kadang-kadang malah kita melindungi. Kita tidak lapor ke guru. Kita tidak menegur anak itu agar tidak mencontek. Karena kita tahu terkadang atau bahkan sering anak yang lagi mencontek, kalau kita tegur, pasti dia marah dan dia tidak suka dengan kita. Sehingga kita tidak mengajarkan hal yang baik. Dan mencontek sama dengan mencuri. Dan perbuatan mencuri Tuhan Yesus tidak senang. Tapi kalau adik-adik bertekun dalam Tuhan, maka seharusnya adik-adik menegur teman-teman kalian yang mencontek. Sebab pada waktu dia mencontek, sebetulnya teman-teman adik-adik mulai menghancurkan hidupnya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak menjadi pandai. Mereka justru makin menjadi bodoh. Dan kita yang tidak menegur justru ikut terlibat menghancurkan teman-teman kita. Tapi karena kita takut tidak memperoleh teman karena dianggap tukang lapor, sehingga kita memilih untuk dipuji. Bahkan kadang-kadang malah kita membantu mencontek. Atau malah ikut-ikutan mencontek. Itu tidak baik adik-adik. Atau contoh yang lainnya, saat kita di rumah. Seandainya misalnya adik-adik dilarang main sampai lama. Main HP misalnya. Tapi adik-adik curi-curi. Waktu papa mama tidak melihat, adik-adik main HP sampai tidak ingat waktu. Bahkan sampai larut pagi. Tidurnya sampai siang. Dan yang terjadi apa adik-adik? Badan adik-adik menjadi tidak sehat. Hidup adik-adik tidak normal. Bahkan seringkali lebih parah lagi. Lupa berdoa.
terus mulai menipu. Kalau ditanya mamanya, belajar, bilang belajar. Sambil nunjukin buku. Tapi nggak berani buka. Karena di dalam ada HP-nya. Sifat-sifat seperti ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Para rasul palsu ini mencari pujian untuk dirinya sendiri. Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun kita tidak boleh meniru mereka. Kita justru harus menjadi pemimpin yang baik. Kita harus berani melawan arus sekalipun. Demi kebaikan bersama. Agar anak-anak, agar orang-orang di sekeliling kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan dalam menghadapi tantangan seperti itu, kita akan menjadi semakin banyak musuh pasti. Walaupun kakak Immanuel Timothy yakin pada waktu teman-teman kalian sadar, atau jemaat-jemaat di kota Korintus sadar bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawanlah yang benar, mereka justru akan lebih mengikutinya karena pasti akan beroleh berkat. Baik di bumi yang tidak jadi mencontek, jadi tambah pandai karena belajar, dan makin dikasih Tuhan. Karena mereka tidak mencuri. Ya. Nah, dan supaya kita berani melakukan hal-hal baik dalam menegur, itu banyak caranya. Pertama, kita harus menjadi anak yang rendah hati. Seandainya kita menegur mereka, jangan kasar. Tegurlah dengan yang baik. Misalnya gini, hai kawan, jangan mencontek. Kalau kamu mencontek, kalau sampai ketahuan Bu Guru, gimana? Kamu bisa dihukum. Dan karena kamu mencontek, kamu tidak belajar, tidak ada satupun ilmu yang kamu dapat. Itu tidak baik. Dan pada waktu akhirnya kalian dimarahi pun, setelah menegur dengan cara halus, kalian harus tetap rendah hati dan kuat untuk menegur. Dan untuk kuat itu, kalian membutuhkan pertolongan Roh Kudus tentu saja. Roh Kudus yang membuat kita kuat. Roh Kudus yang membuat Rasul Paulus tetap kuat. Kan Rasul Paulus percaya bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk kemuliaan dirinya. Bukan mencari pujian untuk dirinya. Tapi Rasul Paulus melakukan itu semua demi melayani Tuhan. Dengan membimbing jemaat untuk lebih baik. Sama dengan adik-adik. Waktu adik-adik berani menegur, semua teman yang berbuat salah, baik mencontek, mungkin mencuri mangganya teman, mangga tetangga, itu sebuah hal yang baik. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, pasti adik-adik kuat. Dan kalaupun adik-adik diejek, waktu adik-adik melakukan sesuatu hal yang baik, atau dimusuhi, itu sudah wajar. Sebab hidup yang lurus tidak selalu enak adik-adik. Banyak sekali tantangannya. Nanti kakak kasih ilustrasi ya. Bagaimana hidup yang lurus itu pasti akan tantangannya banyak. Tapi kalau adik-adik tetap tekun, maka adik-adik akan sukses. Seperti kisah paku yang akan kita tonton sebentar lagi. Nah, adik-adik, barusan kita melihat ya, bagaimana sebuah paku yang lurus
Itu seperti hidup kita. Kalau hidup kita lurus, untuk mencapai tujuan seperti paku. Paku digunakan untuk memaku benda sehingga dia harus masuk sampai dalam. Supaya masuk sampai dalam, dia harus dipukul. Sama dengan kita. Waktu kita ingin melaksanakan hal yang baik dan sesuai dengan ajaran Tuhan, kita pasti akan dipukul. Dan untuk itu semua adik-adik harus tetap rendah hati. Karena apabila kita tetap lurus, maka paku akan bisa masuk. Kan tidak ada paku yang bengkok dipukul akan masuk. Dia makin kacau. Ya, jadi adik-adik harus mencontoh dari kisah paku itu. Adik-adik, makin kalian tekun, maka makin banyak dipukul. Tapi saat kalian tetap bertekun, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Dan kita akan mencapai tujuan kita. Menjadi anak-anak terang yang benar dalam Tuhan maupun benar dalam pergaulan. Kita bisa menjadi contoh untuk teman-teman di sekitar kita. Karena itu adik-adik pesan hari ini, biarkanlah hidup adik-adik senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap berjalan lurus hanya memandang Yesus. Dan untuk kuat, adik-adik harus selalu rendah hati dalam melakukan pelayanan kepada Allah. Dan selalu ingat bahwa adik-adik melayani Tuhan bukan untuk diri adik-adik, bukan untuk keuntungan adik-adik, bukan untuk kesenangan adik-adik, melainkan karena kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mengasihi kami. Berkatilah kami hari ini, agar kami menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mampu memimpin teman-teman kami di sekitar. Untuk menjadi lebih baik. Yang tidak hanya mementingkan kepentingan badan, jasmani, dan keuntungan. Namun mementingkan kebaikan dalam roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, tuntun kami agar menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Agar kami senantiasa memiliki Roh Kudus yang membantu kami untuk kami tetap menjalankan apa yang Kau ajarkan. Dengan tetap rendah hati. Kami juga berdoa secara khusus pada hari ini, ya Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang terbalik sakit. Baik yang oleh karena COVID, ataupun penyakit-penyakit lain seperti yang Boksi alami, sakit gigi, atau mungkin sedang panas, batuk, dan lain sebagainya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus lawat mereka, jamah mereka, angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Baik melalui obat-obatan yang mereka makan. Namun yang lebih utama, melalui sentuhan tangan-Mu ya Yesus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, baik dari polisi, tentara, tim medis, semua rakyat Indonesia, agar kami mampu melawan COVID dan COVID bisa berlalu, agar kami bisa berkumpul kembali secara normal, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu, di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini yang kami bisa sampaikan kepadamu, sebab Engkau mengetahui apa yang ingin kami katakan sebelum kami berkata-kata. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kunaikkan doa ini kepada Bapa-Mu yang di surga, yang empunya segalanya yang ada di atas langit dan di atasnya, dan di bumi di bawahnya. Dan melalui pertolongan roh yang Kau berikan pada kami, biarkanlah kami mampu menjalani hidup ke depan dengan tuntunan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Nah teman-teman, kita kan sudah selesai mendengarkan firman, kita akan segera berpisah. Kita menyanyikan lagu dulu yuk. Lagunya berjudul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Musik. Aduh. Kenapa lagi Boksi? Hah? Kenapa lagi berat banget sih? Sakit gigi. Sakit. Sakit gigi. Aduh. Tadi ini perbannya ditaruh di atas kepala. Sekarang taruhnya di hidung. Sini tak benerin dulu. Aduh. Dasar nakal. Aduh. Dah. Udah. Musik. Aduh.
sudah mendengarkan firman dari awal hingga akhir dengan selamat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah sekarang kita akan nyanyi lagu. Nyanyi? Enggak. Nyanyi? Ah? Enggak Enggak lah, udah mau. selesai. Oke teman-teman, dadah. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah juga Bentar dulu, Boxy. Boxy belum main. Aduh, main kasar ya. Aduh. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Aduh. Besar